Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Malam ini kita akan membahas kisah pesugihan paling mengerikan, tentang seorang pria yang rela menjual jiwanya demi harta. Perjanjian itu mengubahnya menjadi palasik, kepala terbang yang memburu darah bayi. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Di sebuah nagari tua di pesisir Sumatera Barat, hiduplah seorang lelaki bernama Marwan. Ia dulu dikenal sebagai pedagang yang lihai. Dagangannya laris, dari kain, beras, sampai emas kecil-kecilan. Orang-orang kampung menaruh hormat padanya. Setiap kali ia lewat di pasar, banyak yang menyapanya dengan senyum dan ucapan salam penuh takzim. Namun, roda nasib tak selalu berputar ke atas. Dalam kurun beberapa tahun saja, kejayaan Marwan runtuh. Dagangannya bangkrut karena kalah bersaing dengan pedagang besar dari kota. Ia mencoba peruntungan baru, tapi ditipu rekan bisnis. Utang menumpuk, satu persatu sawah dan harta warisan keluarganya tergadai. Kini, Marwan hidup pas-pasan di sebuah rumah kayu tua peninggalan orang tuanya. Ia bersama istrinya, Laila, dan dua anak mereka, Vira dan Rahman kecil, harus menahan lapar. Laila sering sakit-sakitan karena kelelahan, sedangkan Vira yang baru berusia 7 tahun kerap menangis minta makanan. Malam-malam mereka sunyi. Hanya suara batuk Laila dan rengekan anak-anak yang terdengar. Marwan duduk termenung di serambi rumah, memandang bintang yang tertutup awan. Dalam hatinya, ia menjerit, "Mengapa aku jatuh sedalam ini? Dulu aku dihormati, sekarang dipandang rendah. Apakah aku akan mati sebagai orang miskin?" Yang paling menyiksa bukan hanya kemiskinan, tapi juga tatapan orang kampung. Dulu, ia disegani. Sekarang, bisik-bisik bernada kasihan selalu menyertainya. "Kasihan si Marwan," kata seorang ibu di pasar, "dulu kaya, sekarang habis hartanya. Kalau saja dia tak gegabah berdagang." Ada pula yang lebih tajam berbisik, "Mungkin dia kena kutukan, atau balasan karena dulu terlalu sombong." Setiap kali mendengar, dada Marwan terasa terbakar. Ia ingin berteriak bahwa dirinya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Namun, kenyataan terlalu telanjang. Ia memang sudah jatuh miskin, bahkan hampir tak punya lagi apa-apa. Di balik penderitaan, tersimpan ambisi besar. Marwan tidak pernah rela menjadi orang kecil. Ia selalu merasa dirinya dilahirkan untuk kaya, berkuasa, dan dihormati. "Aku harus bangkit. Aku harus kembali berjaya." Apapun caranya, pikiran itu terus menghantui malam-malamnya. Ia mencoba meminjam uang pada kerabat, namun ditolak. Ia mencari pekerjaan baru, tapi tak ada yang mau menerima pedagang tua yang hanya pandai bicara. Laila, istrinya, hanya bisa menenangkan dengan kata-kata lembut. "Kita jalani saja, Bang. Rezeki akan datang kalau kita sabar." Tapi bagi Marwan, sabar hanyalah nama lain dari menyerah. Ia ingin jalan cepat, jalan pintas. Sejak kecil, Marwan sering mendengar cerita seram tentang palasik. Orang-orang tua di nagari suka menakut-nakuti anak-anak dengan legenda itu. "Jangan keluar malam, nanti dimakan palasik," begitu kata mereka. Konon, palasik adalah manusia yang menempuh ilmu hitam tingkat tinggi. Pada malam hari, kepala mereka bisa terlepas dari tubuh, melayang mencari mangsa. Sasarannya terutama bayi dan anak kecil. Darah dan jiwa anak-anak itu menjadi santapan yang memperpanjang hidup sekaligus memberi kekayaan pada pemilik pesugihan. Kisah itu begitu menyeramkan. Anak-anak kampung sering tak bisa tidur setelah mendengarnya. Namun, seiring waktu, Marwan mulai melihat cerita itu dari sudut berbeda. Kalau benar palasik bisa membuat kaya, bukankah itu jalan yang cepat? Memang harus ada tumbal, tapi bukankah semua orang pada akhirnya mati juga? Pikiran itu membuatnya bergidik. Tapi semakin keras ia mencoba mengusir, semakin kuat pula bisikan itu kembali. Suatu malam, ketika Marwan singgah di warung tua di pinggir nagari, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang jarang muncul di keramaian. Orang-orang memanggilnya Rahman tua. Rambutnya panjang, matanya cekung, dan ia selalu berbicara pelan seolah menyimpan banyak rahasia. Rahman menatap Marwan lama, lalu berkata, "Kau ingin kembali berjaya, bukan?" Marwan tersentak. "Dari mana kau tahu itu?" Rahman tersenyum samar. "Aku bisa membaca wajah orang. Kau punya api ambisi yang tak padam meski miskin. Ada jalan, Marwan, tapi jalan itu bukan untuk penakut." Marwan tercekat. Ia tahu, Rahman sedang bicara tentang sesuatu yang tak biasa. Sejak malam itu, kata-kata Rahman terus menghantui Marwan. Jalan bukan untuk penakut. Jalan itu pasti pesugihan, pikirnya.
Malam-malam ia terjaga, membayangkan rumah megah, sawah luas, dan orang kampung kembali menundukkan kepala padanya. Lalu bayangan lain datang, bayi-bayi menangis, darah, dan kepala melayang di langit gelap. Ia menutup mata, gelisah. Apakah aku tega? Apakah aku sanggup? Tapi kemudian suara lain muncul, seolah berbisik di telinganya. Kau tak punya pilihan lain, Marwan. Kau ingin kaya? Kau ingin keluargamu selamat? Ambil jalan ini. Ambisi dan ketakutan bertarung dalam dirinya. Setiap hari, ia semakin yakin bahwa sebentar lagi ia akan mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Malam itu, Marwan duduk di serambi rumah. Laila tidur dengan batu kecilnya, anak-anak terlelap dalam kelelahan. Marwan menatap ke langit yang diselimuti awan hitam. Tangannya mengepal. Dadanya bergemuruh. Dalam hati ia berbisik, aku tidak akan mati miskin. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan jalan untuk kembali berkuasa. Kalau itu berarti harus melangkah ke jalan gelap, biarlah. Di kejauhan, anjing kampung melolong panjang, seolah mengabarkan bahwa nasib Marwan sebentar lagi akan memasuki gerbang kelam yang tak bisa ia putar balik. Malam bulan gelap menyelimuti nagari. Tidak ada cahaya selain kerlip bintang yang samar di balik awan. Angin laut membawa aroma asin bercampur dengan bau tanah lembab dari hutan. Pada malam itulah, Rahman tua datang mengetuk pintu rumah Marwan. Waktunya sudah tiba, katanya singkat. Marwan yang sejak berhari-hari diliputi kegelisahan, hanya menelan ludah. Ia menatap istrinya yang tidur lemah di ranjang, lalu anak-anaknya yang terlelap. Ada sejenak rasa ragu, namun ambisi yang membara menekan semua keraguan itu. Ia mengambil sarung, lalu mengikuti Rahman menuju hutan tua di pinggir nagari. Jalan setapak yang mereka lalui gelap gulita. Pepohonan besar menaungi jalan, akar-akarnya menjalar seperti ular. Sesekali terdengar suara burung malam, atau ranting patah seolah ada yang mengikuti dari belakang. Jangan menoleh, bisik Rahman. Kalau kau menoleh, roh hutan akan mengikutimu pulang. Marwan merinding. Ia menunduk, hanya menatap langkah kakinya sendiri. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan, dikelilingi pohon beringin raksasa. Di sana sudah terhampar sesajen, kelapa merah, beras hitam, ayam hitam tanpa kepala, dan seikat rambut manusia yang sudah kering. Marwan hampir muntah melihatnya, tapi Rahman menepuk bahunya keras. Diam. Kau sudah datang sejauh ini. Rahman duduk bersila, membakar kemenyan yang baunya menusuk. Asap putih mengepul, melayang ke atas lalu berputar-putar di bawah cahaya bulan yang redup. Dengan suara serak, Rahman melafalkan mantra dalam bahasa tua Minangkabau. Kata-katanya terdengar seperti desisan ular bercampur dengan bisikan angin. Wahai roh leluhur yang lapar, wahai penjaga malam, datanglah. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun berjatuhan, ranting berderak seperti patah. Marwan memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Dari tengah asap kemenyan, muncul bayangan hitam yang makin lama makin jelas. Sebuah kepala raksasa dengan mata merah menyala, lidah panjang menjulur, dan isi perut menggantung berlumuran darah. Suara berat bergema, seolah keluar dari perut bumi. Siapa manusia yang berani memanggilku? Rahman menunduk hormat. Inilah Marwan. Ia ingin menempuh jalanmu. Marwan gemetar. Lututnya hampir tak sanggup menahan tubuhnya. Tapi Rahman mendesaknya. Cepat. Ucapkan keinginanmu. Dengan suara bergetar, Marwan berkata, aku ingin kaya. Aku ingin dihormati. Aku ingin keluargaku tidak sengsara lagi. Makhluk itu tertawa, suaranya menggema di seluruh hutan. Daun-daun berguncang, tanah bergetar halus, kekayaan bisa kuberikan. Tapi kau tahu harganya. Kau harus memberi darah bayi. Jiwa mereka akan menjadi tumbal agar kekayaanmu tak pernah habis. Dan tubuhmu sendiri akan menjadi pelayan. Saat malam gelap, kepalamu akan tercerabut, melayang mencari mangsa. Marwan menutup wajahnya. Air mata jatuh, tapi hatinya terbakar oleh ambisi. Ia teringat Laila yang sakit, anak-anaknya yang kelaparan, dan rasa hina dipandang orang kampung. Ia mengangguk pelan. Aku rela. Makhluk itu mendekat, menghembuskan asap hitam dari mulutnya. Asap itu masuk ke hidung dan mulut Marwan. Seketika tubuhnya panas, dadanya seperti terbakar. Ia berteriak, tubuhnya kejang-kejang, matanya memerah. Rahman tersenyum tipis. Mulai malam ini, kau sudah terikat. Ingat, jangan pernah ingkar.
Kalau kau berhenti memberi tumbal, nasibmu lebih buruk daripada binatang. Sejak malam itu, hidup Marwan mulai berubah. Keesokan harinya, ia berdagang seperti biasa di pasar nagari. Anehnya, dagangannya laku keras. Orang-orang yang biasanya pelit, tiba-tiba membeli dalam jumlah besar. Bahkan ada orang luar kampung yang khusus datang mencari barang dagangannya. Dalam sebulan, Marwan mampu melunasi sebagian hutang, membeli kembali sawah yang sempat terjual, bahkan merenovasi rumahnya. Orang kampung kagum. Rezeki Marwan kembali lancar, kata mereka. Benar-benar pedagang yang pintar mencari untung. Marwan tersenyum samar, membiarkan orang-orang percaya bahwa itu hasil kerja keras. Namun, di dalam dirinya, ia tahu kekayaan itu bukan tanpa harga. Beberapa malam setelah ritual, Marwan merasakan hal aneh. Tengah malam, ketika Laila dan anak-anaknya tidur, ia merasa lehernya panas, berdenyut seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dadanya sesak, perutnya bergejolak tiba-tiba, tanpa ia sadari, tubuhnya kaku. Dari tengkuknya terdengar suara krek, krek, lalu kepalanya tercerabut dari tubuh. Bersama jeroan yang menjuntai, kepalanya melayang ke udara, tubuhnya yang kosong tergeletak di ranjang, sementara kepalanya melayang keluar lewat celah jendela. Marwan panik, tapi sekaligus merasa lapar luar biasa. Seolah ada naluri buas yang menguasainya, menuntunnya terbang di atas atap-atap rumah kampung di kejauhan. Ia mendengar suara tangis bayi. Seperti magnet, ia terbang mendekati rumah itu. Di sebuah rumah kecil, seorang bayi menangis di pangkuan ibunya. Marwan yang kini hanya berupa kepala dengan perut menggantung, melayang di atas atap. Lidahnya terjulur, matanya merah menyala. Ia mencoba menahan, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Perlahan ia menembus celah dinding, mendekati sang bayi. Sang ibu merasa merinding. Ia cepat-cepat merapalkan doa, memeluk bayinya erat. Namun entah bagaimana, bayi itu tiba-tiba berhenti menangis, tubuhnya kaku, lalu wajahnya pucat. Marwan menghisap sesuatu yang tak terlihat. Jiwa si bayi, tubuh Marwan bergetar, merasakan kenikmatan aneh bercampur jijik. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Setelah puas, ia melayang pergi, kembali ke rumahnya. Ketika fajar menyingsing, kepalanya menyatu lagi dengan tubuhnya. Ia terbangun di ranjang dengan tubuh penuh keringat. Di desa, kabar menyedihkan tersebar. Seorang bayi meninggal mendadak di malam hari. Orang-orang berduka, bertanya-tanya apa penyebabnya. Marwan hanya duduk diam di pasar, berpura-pura ikut bersedih, sementara dalam hatinya, ia tahu inilah awal dari jalan kelam yang ia pilih. Fajar merah merekah di ufuk timur. Suara ayam berkokok saling bersahutan, namun suasana nagari tidak seceria biasanya. Dari arah rumah seorang ibu muda bernama Rani, terdengar isak tangis memilukan. Bayi kecilnya, yang baru berusia 3 bulan, ditemukan tak bernyawa di pelukan. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Tidak ada tanda sakit, tidak ada luka. Bayi itu mati begitu saja, tanpa sebab yang jelas. Ya Allah, anakku, Rani meratap keras, sementara para tetangga berdatangan. Orang-orang kampung saling berbisik. Ini sudah yang kedua kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Bayi mati mendadak tanpa sebab. Jangan-jangan, bisik seorang lelaki tua, ini ulah Palasik. Nama Palasik kembali terdengar di antara masyarakat nagari. Dulu, kisah itu dianggap sekadar legenda untuk menakut-nakuti anak-anak. Namun kini, setelah beberapa bayi mati misterius, bisikan itu berubah jadi ketakutan nyata. Palasik itu nyata, kata seorang nenek sambil menatap langit. Mereka bisa terbang di malam hari, kepala terlepas dari tubuh. Mangsa mereka adalah bayi. Itulah sebabnya anak-anak kita mati mendadak. Para ibu mulai gelisah. Malam-malam mereka tidak bisa tidur, berjaga sambil memeluk bayi erat-erat. Setiap ada suara angin atau burung malam, mereka segera merapal doa, takut Palasik datang mengintai. Di tengah kepanikan itu, Marwan justru tampak sebagai orang yang paling peduli. Ia sering datang melayat, memberi sedikit uang kepada keluarga yang berduka, dan menghibur dengan kata-kata manis. Sabarlah, Bu Rani, katanya dengan wajah penuh hibah. Mungkin ini sudah takdir Allah. Orang-orang pun memandang Marwan dengan kagum. Lihatlah, meski baru saja bangkit dari kesulitan, ia masih peduli dengan tetangganya. Tak seorang pun curiga bahwa justru dialah penyebab semua ini. Namun setiap kali ia melihat ibu-ibu meratap kehilangan anak, dada Marwan terasa sesak. Ada bagian kecil dalam dirinya yang masih menjerit, menolak perbuatannya. Tetapi bisikan itu selalu tenggelam oleh suara lain yang lebih kuat. Kau ingin tetap kaya, bukan? Maka jangan berhenti. Ini jalanmu sekarang.
Hari berganti minggu. Dalam waktu 2 bulan, 3 bayi lagi meninggal dengan cara yang sama, mendadak, tanpa sebab jelas. Selalu di malam hari, tanpa suara, tanpa luka. Setiap kali itu terjadi, Marwan merasakan dirinya semakin kuat. Dagangannya makin laris, sawahnya berlipat ganda, bahkan ia mulai membeli emas. Kekayaan itu mengalir deras, seakan-akan bumi sendiri menumpahkan rezeki kepadanya. Tapi di balik keberhasilan itu, bayang-bayang korban selalu mengikuti. Setiap malam ia terbang sebagai palasik, matanya merah, lidah menjulur, menghisap jiwa-jiwa mungil yang tak berdosa. Siang harinya ia kembali menjadi manusia biasa, dengan wajah ramah dan senyum yang menenangkan. Nagari semakin tegang. Para orang tua mulai mengikatkan kain kafan atau daun kelor di jendela, konon untuk menghalau palasik. Ada pula yang menggantung bawang putih, menyalakan api semalam suntuk, atau meminta doa perlindungan dari ulama di surau. Suara doa dan zikir semakin sering terdengar. Anak-anak dilarang keluar rumah selepas maghrib. Kalau begini terus, nagari kita bisa hancur, kata seorang ninik mamak dalam rapat adat. Kita harus mencari siapa yang membawa celaka ini. Namun, tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Palasik bukanlah musuh biasa yang bisa ditangkap dengan tangan. Mereka bersembunyi di balik wajah manusia, tak bisa dibedakan dari orang normal. Di sisi lain, Marwan mulai merasakan beban yang berat. Ia memang mendapatkan kekayaan, tetapi tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap malam, tubuhnya terpaksa tercerabut, melayang mencari mangsa. Ia pernah mencoba melawan. Malam itu, ia menahan diri, tidak mau terbang. Namun rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, jantungnya hampir meledak, matanya nyaris buta. Ia mendengar suara makhluk gaib itu menggeram di telinganya. Jangan pernah melawan. Kau sudah milikku. Kalau kau berhenti, kau dan keluargamu akan binasa. Marwan pun menyerah. Ia sadar, kini dirinya sudah tidak punya jalan kembali. Meskipun Marwan pandai menutupi, beberapa orang mulai curiga seorang lelaki tua bernama Datuk Marajo, tokoh adat kampung, mulai memperhatikan bahwa setiap kali ada bayi meninggal, Marwan selalu hadir, entah sebagai orang pertama yang datang, atau sebagai dermawan yang membantu keluarga korban. Kenapa dia selalu ada di tempat kejadian? Gumam Datuk dalam hati. Selain itu, beberapa kali ada warga yang mengaku melihat cahaya merah melayang di langit pada tengah malam, mirip bola api. Itu pasti palasik, kata mereka. Dan entah kenapa, selalu terlihat di arah rumah Marwan. Desas-desus itu belum menjadi tuduhan, tapi semakin lama semakin sering terdengar. Marwan kini hidup mewah. Rumah gadangnya diperbaiki, perabotan baru dibeli, pakaian anak-anaknya semakin indah. Bahkan istrinya, Laila, bisa berobat dengan biaya besar dan mulai terlihat sehat kembali. Orang kampung terheran-heran. Rezekinya deras sekali. Padahal baru kemarin ia jatuh miskin. Namun, setiap kali ia menatap wajah anak-anaknya sendiri, hatinya digelayuti ketakutan. Ia sadar, kalau suatu hari ia gagal memberi tumbal, bukan mustahil keluarganya sendiri yang akan dijadikan gantinya oleh roh jahat. Malam-malamnya semakin berat. Hatinya terbelah antara cinta pada keluarga dan kutukan yang menjeratnya. Tapi pada akhirnya, setiap kali kepala dan isi perutnya melayang ke udara, rasa lapar menguasai segalanya. Nagari kini berada dalam ketakutan. Bayi-bayi mati mendadak, orang-orang resah, doa-doa terus dipanjatkan. Namun, di balik wajah ramah seorang dermawan bernama Marwan, tersembunyi rahasia paling kelam. Dialah palasik yang menjadi sumber bencana itu. Ia semakin kaya, semakin dihormati, tetapi jiwanya semakin hampa. Dan ia tahu, cepat atau lambat, kebenaran itu akan terbongkar. Malam-malam di nagari tak lagi damai. Setiap tangisan bayi segera membuat orang tua panik. Api dinyalakan di setiap rumah, doa-doa dipanjatkan semalam suntuk. Namun, tetap saja ada kabar duka. Bayi meninggal mendadak, tanpa tanda-tanda sakit. Ketakutan berubah menjadi amarah. Para ninik mamak dan tokoh agama mengadakan musyawarah di surau besar nagari. Puluhan orang hadir, wajah mereka tegang, mata merah karena kurang tidur. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Datuk Marajo, suaranya bergetar. Sudah 5 bayi mati dalam 3 bulan. Jelas ada palasik berkeliaran di nagari ini. Seorang ulama tua, Syekh Abdullah, mengangguk. Benar. Aku sudah bermimpi 3 kali, melihat kepala terbang di langit dengan mata merah menyala. Itu pertanda gaib bahwa memang ada palasik di antara kita. Orang-orang bergumam takut. Kita harus mencari siapa dia, desak seorang ibu. Kalau tidak, anak-anak kita habis dimangsanya.
Desas-desus perlahan mengarah pada satu nama, Marwan. Setiap kali ada bayi mati, dia selalu ada di sana, kata seorang pemuda. Entah sebagai pelayat pertama, atau memberi sumbangan. Dan anehnya, tambah yang lain, rezekinya tiba-tiba lancar sekali. Padahal dulu dia jatuh miskin. Namun, sebagian warga masih ragu. Apa mungkin? Marwan itu ramah, baik hati, suka menolong. Syekh Abdullah menatap mereka tajam. Itulah ciri palasik sejati. Siang hari mereka tampak seperti manusia biasa. Tapi malam hari, mereka menjelma makhluk buas. Untuk memastikan, para ulama dan dukun kampung sepakat melakukan pengamatan gaib. Beberapa malam berturut-turut, mereka membaca doa-doa khusus, memasang rajah dan jimat di rumah-rumah bayi. Pada malam ketiga, seorang pemuda mengaku melihat cahaya merah melayang di langit. Seperti bola api, menuju ke arah rumah Marwan. Katanya dengan wajah pucat kabar itu membuat orang-orang semakin yakin. Tetapi mereka tidak bisa sembarangan menuduh. Menuduh seseorang sebagai palasik tanpa bukti bisa memecah belah nagari. Sementara itu, Marwan sendiri mulai merasakan perubahan dalam keluarganya. Anak sulungnya, Vira, tiba-tiba sering sakit. Tubuhnya kurus, matanya cekung, seolah-olah ada yang menghisap tenaganya. Dokter tak menemukan penyakit jelas. Laila, istrinya, meski sudah diobati, kini sering mimpi buruk. Ia terbangun tengah malam dengan teriakan, melihat bayangan kepala terbang di kamarnya. Marwan menggigil setiap kali mendengar ceritanya. Ia tahu itu bukan sekadar mimpi. Itu adalah dirinya sendiri, yang tanpa sadar kadang pulang sebelum sempat menyatu kembali dengan tubuh. Apakah keluargaku sendiri akan jadi korban? Pikir Marwan dengan panik. Ia menemui Rahman tua, gurunya. Kenapa anakku sakit-sakitan? Kenapa istriku diganggu? Rahman hanya terkekeh. Itu harga yang harus kau tanggung. Jangan berhenti memberi tumbal, maka keluargamu akan aman. Tapi kalau kau lengah, mereka yang akan diambil. Marwan menunduk, wajahnya pucat. Ia merasa terjebak dalam jerat yang tidak bisa ia lepaskan. Di surau, Syekh Abdullah memimpin doa besar. Puluhan warga berkumpul, membawa air, garam, dan daun kelor. Mereka memercikan air doa ke setiap rumah, berharap bisa mengusir palasik. Pada malam itu, ketika doa bergema, Marwan merasakan tubuhnya terbakar. Saat ia berusaha terbang, kepalanya terasa berat, seolah ditarik ke bawah. Ia jatuh tersungkur di kamarnya, terengah-engah. Darah keluar dari hidungnya. Rahman kemudian datang, menolongnya. Hati-hati. Mereka sudah mulai curiga. Kau harus lebih licik. Jangan biarkan mereka tahu siapa kau sebenarnya. Marwan menatapnya dengan mata merah. Sampai kapan ini berakhir? Rahman menyeringai. Tidak akan pernah. Selama kau ingin kaya, selama itu pula tumbal harus ada. Kalau kau berhenti, kau akan mati mengenaskan. Namun doa-doa warga tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa malam kemudian, seorang bayi lagi meninggal mendadak. Tangisan ibu yang kehilangan anaknya menggema ke seluruh kampung. Warga tidak bisa menahan amarah. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Datuk Marajo. Sudah cukup. Kita harus bertindak. Kalau tidak, habis anak-anak kita semua. Datuk mengangguk berat. Kalau begitu, kita harus mengintai. Malam ini juga. Kita buktikan siapa yang menjadi palasik. Malam itu, puluhan orang bersembunyi di sudut-sudut nagari. Mereka membawa obor, parang, dan doa yang terus dibaca. Marwan tidak tahu kalau dirinya sedang diawasi. Seperti biasa, saat tengah malam, kepalanya mulai tercerabut. Dengan jeritan batin, ia melayang keluar, isi perutnya bergantung, matanya menyala merah. Warga yang bersembunyi melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka ternganga, sebagian menutup mulut agar tidak berteriak. Itu palasik, bisik seorang pemuda dengan suara gemetar. Dan yang lebih mengejutkan, arah terbangnya menuju rumah seorang bayi yang baru lahir 3 hari lalu. Malam itu menjadi saksi. Rahasia yang selama ini tersimpan rapat mulai terbuka. Orang-orang kini yakin, palasik yang selama ini meneror nagari bukanlah legenda kosong, dan pelakunya adalah seseorang yang mereka kenal, seseorang yang mereka hormati, Marwan. Amarah warga semakin membara. Mereka tahu, besok fajar, darah harus dibayar dengan darah. Fajar belum menyingsing ketika warga nagari berkumpul di surau besar. Wajah mereka tegang, sebagian masih pucat setelah semalam menyaksikan dengan mata kepala sendiri
Kepala Marwan terbang, usus terburai, mata menyala merah, tak ada lagi keraguan. Palasik itu adalah dia. Sudah cukup darah bayi kita tumpah, kata Datuk Marajo, suaranya parau. Hari ini juga, Marwan harus kita habisi. Kalau tidak, dia akan terus memangsa anak-anak kita. Sorak setuju menggema. Para pemuda menghunus parang, sebagian membawa tombak dan obor. Sementara Syekh Abdullah hanya menunduk, bibirnya terus melafazkan doa, memohon agar tindakan ini diberkahi Tuhan. Di rumah kayu tuanya, Marwan duduk di serambi dengan wajah pucat. Ia merasakan sesuatu yang aneh sejak subuh. Dadanya sesak, hawa panas membakar tubuhnya, Laila menatapnya dengan cemas. Abang sakit? Kenapa wajah abang pucat sekali? Marwan hanya menggeleng, tak sanggup bicara. Ia tahu, warga pasti sudah mengetahui rahasianya. Semalam ia nyaris tak bisa kembali ke tubuh. Hanya berkat mantra Rahman tua ia masih selamat, namun, bahkan Rahman pun tak muncul pagi ini. Entah mengapa, guru gaibnya lenyap tanpa jejak, meninggalkan Marwan sendirian menghadapi murka kampung. Ketika matahari mulai naik, suara gaduh terdengar dari ujung jalan. Puluhan orang mendekat, membawa obor, parang, dan bambu runcing. Teriakan mereka memekakan telinga. Keluar, Marwan. Palasik laknat. Jangan sembunyi. Laila berlari ke dalam, memeluk anak-anaknya yang ketakutan. Fira menangis keras, Rahman kecil bersembunyi di balik kain ibunya. Marwan berdiri, tubuhnya gemetar. Ia tahu inilah saatnya. Ia bisa lari, tapi kemana? Seluruh nagari mengepung rumahnya, pintu didobrak, warga menyerbu masuk. Jangan! Abang bukan palasik, jerit Laila dengan tangis. Tapi tatapan orang-orang hanya penuh benci dan marah. Syekh Abdullah melangkah ke depan, membawa kitab kecil di tangannya. Ia menatap Marwan dengan sorot iba, bukan sekadar marah. Marwan, kau masih bisa bertaubat. Tinggalkan jalan ini, sebelum ruhmu benar-benar dilahap iblis. Marwan tertawa pahit. Taubat? Setelah semua yang kulakukan? Sudah terlambat, Syekh. Aku terjebak. Aku tidak bisa kembali. Warga makin marah. Jangan dengarkan dia. Bunuh saja. Syekh Abdullah mengangkat tangannya. Bukan aku yang membunuh. Biarlah doa dan ayat Allah yang mengakhiri. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Udara di rumah itu seakan bergetar. Marwan menjerit. Tubuhnya panas, matanya memerah, giginya memanjang seperti taring. Perlahan kepalanya bergetar, hampir terlepas, meski matahari sedang terang. Warga terperangah ngeri. Astaga, dia memang palasik. Marwan berusaha melawan. Ia menggeram, tubuhnya setengah berubah. Kepala berusaha mencabut diri, namun cahaya matahari dan doa yang terus menggema membuatnya terjebak di tengah transformasi. Darah mengucur dari telinganya, mulutnya berbusa. Ia berteriak keras, suaranya bercampur tangis. Aku hanya ingin kaya, hanya ingin dihormati. Mengapa harus begini nasibku? Namun doa semakin kuat. Warga ikut mengucap amin berkali-kali. Tiba-tiba, tubuh Marwan terbakar dari dalam. Api tak terlihat, tapi kulitnya melepuh, matanya mencair. Ia jatuh tersungkur, menggeliat seperti cacing terbakar. Fira menjerit, "Ayah!" Laila menangis histeris, mencoba mendekat, tapi ditahan warga. Dengan pekikan terakhir, kepala Marwan benar-benar terlepas. Tapi kali ini bukan untuk terbang mencari mangsa, melainkan jatuh menghantam lantai, berguling hingga berhenti di sudut rumah. Tubuhnya roboh tanpa nyawa, darah mengalir membasahi papan. Aroma busuk segera memenuhi ruangan, bercampur asap tipis yang muncul dari bekas tubuhnya. Semua terdiam. Warga tak bersorak, tak juga bersenang hati. Mereka hanya menatap mayat itu dengan wajah campuran ngeri dan iba. Begitulah akhir orang yang memilih jalan pesugihan, kata Syekh Abdullah pelan. Hidupnya seolah mulia, tapi matinya hina dan menyedihkan. Setelah itu, Laila dan anak-anaknya dibawa keluar rumah. Sebagian warga masih menatap mereka dengan curiga, namun Syekh Abdullah menenangkan, mereka tidak bersalah. Dosa ini hanya milik Marwan. Meski begitu, hidup keluarga Marwan tak pernah sama lagi. Laila memilih pergi dari nagari, membawa kedua anaknya ke kampung jauh, berharap bisa menghapus aib masa lalu. Rumah Marwan dibiarkan kosong. Lama-kelamaan kayunya lapuk, ditumbuhi lumut.
Orang-orang enggan melewati jalan itu pada malam hari. Mereka percaya roh Marwan masih gentayangan, menjerit-jerit menyesali perbuatannya. Namun dari semua kengerian itu, Nagari mendapat satu pelajaran pahit. Keserakahan bisa menyeret manusia menjadi lebih kejam daripada iblis. Palasik bukan hanya makhluk gaib yang menakutkan. Ia bisa lahir dari ambisi manusia yang tak pernah puas, dari keinginan untuk kaya tanpa usaha, dari hati yang rela menukar nurani demi harta. Hikmah dari kisah pesugihan Palasik ini adalah bahwa keserakahan dan keinginan untuk memperoleh kekayaan dengan jalan singkat justru akan menjerumuskan manusia pada kehinaan. Harta yang diperoleh dari cara haram selalu menuntut tumbal, entah nyawa orang lain maupun kebahagiaan keluarga sendiri. Marwan membuktikan bahwa ambisi tanpa batas dapat mengikis iman, mengorbankan nurani, bahkan menghapus kasih sayang kepada anak-anak tak berdosa. Pada akhirnya, kesaktian dan pesugihan tak mampu melawan kuasa Tuhan. Dan siapapun yang menukar jiwanya dengan iblis akan menemui akhir hidup yang tragis, menjadi pelajaran pahit bagi generasi setelahnya agar selalu bersyukur dan mencari rezeki dengan jalan yang halal. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.